Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ya ma'syarul muslimin, sesungguhnya nikmat yang paling agung adalah nikmat Islam, satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah Azza wa Jalla. Innad dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima amal perbuatannya, amal ibadahnya, dan sesungguhnya di akhirat kelak dia termasuk orang yang merugi. Ya ma'syarul muslimin, kita melihat jutaan manusia di atas muka bumi ini. Masih banyak di antara mereka yang belum mendapatkan hidayah. Masih banyak di antara mereka yang belum yakini Islam. Masih banyak di antara mereka yang belum beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada di antara mereka yang ateis, yang tidak meyakini adanya Tuhan. Ada di antara mereka yang menyembah berbatuan. Ada di antara mereka yang menyembah hewan. Ada di antara mereka yang menyembah makhluk dengan berbagai sembahan yang mereka sembah. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memilih kita untuk menyembah Rabbal Alamin, untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah suatu nikmat yang paling agung, suatu nikmat yang harus kita syukuri, karena sesungguhnya hidayah itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang Ia hendaki, dan Allah akan menahan hidayah tersebut dari siapa yang Ia hendaki. Famay yuridillaha an yuhdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah bagi seorang hamba, maka Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam, dan begitu juga sebaliknya. Rasulullah SAW selalu menyampaikan di dalam sabdanya ketika khutbah Jumat, wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang beri petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada seorang pun yang akan sanggup untuk menyesatkannya. Walaupun pintu maksiat itu sudah berada di hadapannya. Lihatlah istrinya Fir'aun. Dia tinggal di sebuah kerajaan dari seorang suami yang sangat kafir kepada Allah Azza wa Jalla, dari seorang suami yang sangat ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Akan tetapi lihat istrinya, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa daraballahu masalal ladzina amanu amratu Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang beriman tentang istrinya Fir'aun. Iz qalat rabbi inni li indaka baitan fil jannah. Dia berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Begitulah kalau seandainya Allah telah memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka tidak ada yang akan sanggup untuk menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang akan mampu untuk berikannya petunjuk. Lihatlah orang-orang munafik. Mereka tinggal bersama Rasulullah SAW. Mereka salat di belakang Rasulullah SAW. Terkadang mereka ikut berjihad bersama Rasulullah. Mereka paham isi Al-Quran, mereka paham bahasa Arab, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah orang-orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah seperti mereka mengetahui tentang anak-anak mereka sendiri. Subhanallah, sebuah makrifah, pengetahuan yang sangat jelas tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi dikarenakan oleh rasa hasad, rasa dengki yang berlebihan karena meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, mereka ingkar, mereka dengki, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Beliau berdakwah siang dan malam dengan berbagai macam metode. Akan tetapi lihatlah istrinya, lihatlah anaknya tidak beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan kufur. Lihatlah paman Rasulullah SAW. Beliau mempunyai seorang paman yang selalu membela beliau dalam menyebarkan risalah Islam. Akan tetapi paman yang sangat dicintai tersebut di akhir hayatnya mati dalam keadaan kufur. Maka Rasulullah SAW berdoa, la astaghfirunna laka ma'lam annahu anka. Wahai pamanku,
Aku akan memohonkan ampun bagi engkau wahai pamanku selagi aku tidak dilarang. Maka Allah menegur Rasulullah dalam sebuah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kata Rasulullah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, karena hidayah tidaklah berada dengan para rasul. Walakinnallaha yahdi man yasha, karena sungguhnya hidayah itu mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, nikmat hidayah adalah nikmat yang sangat agung, sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Semoga nikmat hidayah ini selalu dilimpahkan oleh Allah kepada kita hingga kita dipertemukan dengan Allah di akhirat kelak. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.